Penjelasan konferensi pers dari Wakil Direktur LBH PP GPI Bapak Muhammad Dedi, Sarjana Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan berbahagia ini, sebagaimana tadi telah diuraikan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Islam terkait dengan beberapa hal yang membuat kami merasa menduga bahwa adanya skandal besar yang kami sebut dengan mega skandal bahkan terkait dengan COVID-19 ini. Kaitannya berawal sebenarnya mulai dikeluarkannya dana stimulus bersama oleh pemerintah kepada Kementerian Kesehatan sebesar 10,3 triliun rupiah. Dana awal ini, tahap pertama ini diberikan pemerintah guna penanganan reaksi cepat dalam penanganan COVID-19. Setelah kemudian adanya dana 10 triliun tersebut, kemudian muncul lagi dana 22,5 triliun. Fantastis. Dana stimulus kedua yang kemudian diperuntukkan juga untuk COVID-19. Kendati kemudian dana stimulus tersebut tidak jelas sampai saat ini. Kemudian pemerintah mengeluarkan dana lagi yang fantastis menurut hemat kami, yaitu 405,1 triliun dana penanganan COVID-19. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum, begitu dana-dana COVID ini mulai dicurahkan oleh pemerintah ke pos-pos Kementerian Kesehatan, maka berawal dari itu kami melakukan analisis dan kajian hukum. Apakah kemudian dana-dana tersebut digunakan sesuai dengan sebagaimana mestinya? Unfortunately, berbagai peristiwa terjadi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah menyebabkan berbagai spekulasi awal muncul di kalangan publik. Diapakan dan dibagaimanakan dana sebesar tadi? Muncul berbagai peristiwa yang tadi sudah diterangkan sebelumnya oleh Direktur LBH. Kejadian yang ada di Manado, kejadian yang ada di Surabaya, dan di beberapa tempat lainnya. Ternyata dana 405,1 triliun tersebut alokasi untuk setiap pasien yang murni COVID-19 adalah 105 juta rupiah. Sementara yang terkontaminasi oleh penyakit lain itu pengurusan pasiennya dengan beban biaya 215 juta rupiah. Ditambah lagi dengan 3.360.000 rupiah khusus untuk kemudian pemakaman pasien COVID-19. Kondisi ini membuat kami kemudian merasa terkejut. Seluruh kader-kader Gerakan Pemuda Islam yang ada di daerah dari Sabang sampai Merauke, kemudian kami turunkan untuk mengetahui secara detail terkait dengan pasien yang ada di setiap rumah sakit. Hingga sampai saat ini, pemerintah Republik Indonesia melalui juru bicara COVID-19 belum pernah sama sekali menyampaikan secara terang kepada seluruh masyarakat Indonesia
berapa jumlah persebaran pasien COVID-19 di setiap rumah sakit rujukan. Ada 132 rumah sakit rujukan yang kemarin juga ditambah oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah dalam hal ini menjadi 300. Tetapi sebelumnya itu berjumlah 132. Hari ini indeks COVID-19 yang positif itu sebesar 34.000 sekian. Sekali lagi 34.000 sekian. Kami coba membacanya secara prematur sebelum menganalisa lebih jauh ke tempat-tempat rumah sakit rujukan tersebut. Setelah kita bagi dengan 34.000 sekian dengan total jumlah rumah sakit rujukan sebesar 132 rumah sakit rujukan, maka dapatlah angka 261 sekian. Dapatlah angka 261 sekian per setiap rumah sakit rujukan. Dan ini tidak rasional. Menurut kami sangat tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena rumah sakit rata-rata tidak dapat menampung pasien sebanyak itu. Kecuali rumah sakit yang disulap seperti Wisma Atlet yang memang khusus digunakan untuk menampung pasien COVID-19. Tetapi ketika kemudian kita lihat di daerah-daerah lain, justru kemudian itu tidak berkesesuaian. Ada apa? Ada apa? Teka-teki awal akan menjelaskan bahwa hubungannya dengan 215 juta dan kemudian 105 juta. Hal ini mulai terjawab ketika banyaknya gejolak yang terjadi di daerah, baik di Manado yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Surabaya dan sebagainya. Bagaimana kemudian masyarakat diminta dan dipaksa untuk kemudian dikoronakan. Bahkan mirisnya ada rumah sakit yang kemudian diduga ikut kemudian bagaimana mengkoronakan tadi. Seperti contoh kita lihat di Manado, bagaimana keluarga korban dipaksa agar kemudian mengakui bahwa keluarga tersebut adalah korban COVID-19. Bahkan diberikan uang 50 juta. Nah, ini miris sekali. Keluar dari permasalahan jumlah tadi, muncul lagi kemudian jumlah anggaran APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang kemudian diimpor di Cina dari Cina nilainya sebesar 75 triliun yang kemudian belakangan dibagi di dalam beberapa item. Tetapi hingga sampai saat ini pemerintah belum pernah menyampaikan terkait dengan berapa jumlah alokasi dana yang mengimpor APD tersebut. Bahkan setiap rumah sakit sampai saat ini merasa kesulitan dalam mencari APD. Lantas kemana importer tersebut? Ini pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab oleh pemerintah, dan ini yang kemudian cikal bakal munculnya dugaan skandal korupsi tersebut. 75 triliun tersebut dialokasikan di beberapa item. Salah satunya adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini diimpor dari Cina, kemudian diberikan kepada masyarakat yang seharusnya, tetapi itu tidak terjadi. Kenapa demikian? Saya juga tidak tahu, dan ini lebih sementara kita telisik. Justru kemudian menimbulkan spekulasi kami bahwa kemudian terdapat korupsi besar-besaran di situ. Bukankah kemudian APD itu lebih penting digunakan oleh masyarakat? Medis, tenaga medis hanya menunggu di rumah sakit setelah ada pasien. Sementara masyarakat yang seharusnya kemudian diproteksi. Dari awal kami dari LBH GPI memang merasa sedikit cengah ya, kurang begitu respect terhadap setiap publikasi yang disampaikan oleh pemerintah. Dari awal kami meyakini bahwa virus corona ini bukanlah sesuatu yang istimewa, dan proses penyebarannya pun juga dapat kita sumbat. Kami berpemahaman dari awal bahwa virus corona itu disebarkan melalui hidung dan mulut.
hanya melalui hidung dan mulut. Sementara dia masuk ke tubuh manusia itu melalui mulut, hidung, dan mata. Apabila kemudian kita bersentuhan dengan virus corona tersebut dan kemudian tangan kita menyentuh bagian 3 tadi, maka kemudian dia akan masuk ke tubuh manusia. Pertanyaan sederhananya yang hari ini sampai saat ini belum pernah diterangkan oleh pemerintah, bahkan mereka gagap untuk menerangkan itu. Bagaimana kalau kemudian masyarakat diproteksi dengan masker? Apakah memungkinkan virus corona itu dapat menyebar kepada masyarakat yang lain? Bukankah virus corona itu disebarkan melalui cairan yang ada di mulut dan di hidung? Ini pertanyaan sederhana yang seharusnya disampaikan. COVID-19 ini membuat hingga kehangatan kehidupan berbangsa itu mulai rendah. Masyarakat yang menjalankan ibadah seperti biasanya kemudian dilarang. Masjid-masjid ditutup. Sementara tenaga kerja asing datang kiri kanan. Isu COVID-19 ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi takut. Sadar dengan tidak sadar, di luar skandal besar itu, ada lagi rencana lain yang kemudian harus kita terangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah hari ini telah ditunjuk panja RUU ideologi Pancasila, yaitu Rifka Citadi, seorang penulis buku yang mengatakan aku bangga menjadi anak PKI. Tetapi terlepas dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa skandal yang ada di dalam COVID-19 ini memang butuh diperhatikan secara serius. Makanya Gerakan Pemuda Islam kami telah berencana untuk kemudian melakukan pelaporan ke Mabes Polri maupun KPK untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk kepada kami. Sebagaimana tadi saya sampaikan terkait dengan dana APD tersebut, dana APD yang kemudian dialokasikan sampai saat ini tim medis pun mencarinya setengah mati. Tim medis pun kemudian harus membeli APD tersebut. Pertanyaan sederhananya, berapa jumlah dana yang kemudian dialokasikan untuk kemudian mengimpor APD tersebut, itu dibawa kemana? Dan APD itu untuk siapa? Virus corona ini membuat ruang berpikir kecerdasan masyarakat menjadi buntu. Karena tadi kita ditakut-takuti dengan jumlah yang sampai saat ini pun saya dengan teman-teman merasa bertanya-tanya apakah benar atau tidak. Karena tadi kalau kita membagi dalam persentase 132 rumah sakit rujukan dengan 34.000 sekian jumlah positif COVID corona, maka sangat mustahil itu terjadi. Karena tidak mungkin rumah sakit dapat kemudian menampung pasien sebanyak 200 lebih itu. Nah, ini yang kemudian membuat kami menjadi perlu untuk kemudian menyampaikan kepada seluruh khalayak ramai agar kemudian dapat diperhatikan, dan kemudian kami juga meminta kepada pemerintah agar segera transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan yang kemudian hari ini telah diserap penanganan COVID-19. Kita juga teman-teman telah bersepakat untuk kemudian membawa ini pada ruang DPR RI agar minta kepada DPR RI untuk segera dibuat panitia kerja atau pansus, panitia khusus terkait dengan alokasi dana ini. Sebab apa? Proteksi pemerintah dalam penggunaan COVID-19 ini tadi telah disinggung awal, bahwa negara menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk kemudian memproteksi perampokan ini. Ada perampokan besar-besar tetapi dilindungi oleh hukum. Sebab apa? Ada undang-undang yang memproteksi itu, bahwa pemerintah tidak dapat